Iseng. Cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Aku mendapat undangan untuk berceramah agama di sebuah majelis taklim di Jakarta. Ada seorang kawan yang mengusulkan namaku dan diterima oleh pengurus majelis taklim tersebut. Panitia menyediakan penginapan di sebuah hotel berbintang. Aku berangkat sendirian dengan kereta api. Aku memang lebih suka menggunakan kereta api. Enak, agak bisa tidur. Pernah naik bus, aku sama sekali tidak bisa tidur. Sopirnya ugal-ugalan. Niru adegan kejar-kejaran di film action mungkin. Dari Gambir, aku langsung ke hotel. Di hotel, aku masih sempat subuhan sebelum kembali tidur, meneruskan tidur yang tak nyenyak di kereta. Siang hari baru bangun. Acara yang harus aku hadiri baru nanti malam. Sekali-kali nikmat juga tinggal di hotel. Apalagi ada yang membayari. Tidur seenaknya, bangun tidur, mandi berlama-lama dengan air panas. Wah, seperti orang kaya saja. Habis tidur, bersantai-santai di tempat tidur sambil bermain-main remote control, mencari acara TV yang cocok. Kadang-kadang malah bingung, terlalu banyak yang menarik untuk ditonton. Asyiknya karena tidak perlu rebutan dengan anak istri seperti di rumah. Nontonnya pun bisa los, sepenuh perhatian. Mau ketawa, mau tepuk tangan, mau mengumpat, tak perlu ditahan-tahan dan tak perlu sungkan-sungkan. Tapi setelah pilih saluran sana, saluran sini, akhirnya aku capek sendiri. Lagi santai begini, terlintas juga lamunanku. Begini ini, tiba-tiba ada cewek ketuk-ketuk pintu. Lalu kubukakan pintu. Ternyata ceweknya cakep, senyum-senyum, lalu menawarkan diri menemaniku. Kira-kira aku bagaimana ya? Kupersilahkan masuk dengan mengucap terima kasih sebanyak-banyaknya. Lalu atau kuusir saja, atau aku panggilkan satpam. Wah, terlalu kasar. Lamunan gila. Mendingan pesan makanan. Sambil tetap tiduran, ku baca buku menu makanan. Wah, ada masakan Cina, Eropa, Amerika, Jawa, Sunda, bahkan beberapa masakan yang namanya aneh-aneh. Harganya gila-gilaan. Masa ayam goreng sepotong 15.000? Di kampungku bisa dapat ayam seutuhnya. Tapi yang salah bukan yang pasang tari. Lah yang beli mau aku sendiri. Kalau tidak dipesankan kawanku, jika perlu apa-apa tinggal pesen, mendingan keluar cari warteg. Habis setelah pesan makanan, iseng-iseng kuraih buku telepon yang tebalnya sebantal. Kubolak-balik, membacai iklan kuning dan daftar nama-nama orang sejabotabek. Melihat iklan begitu banyak, aku jadi berpikir alangkah kreatifnya makhluk Tuhan yang bernama manusia ini.
berbagai karya dijual dan diusahakan. Semuanya untuk mencari untung materi. Apakah yang dikejar semua orang itu? Sekedar materi yang hidup ataukah ada tujuan lain di balik itu? Mendingan lihat deretan nama-nama pemilik nomor-nomor telepon. Asyik juga membaca berbagai nama yang bagus-bagus, yang aneh-aneh, bahkan yang lucu-lucu. Tiba-tiba terbaca olehku sebuah nama yang sangat aku kenal. Nama yang tak umum dipakai di negeri ini, bahkan mungkin di negeri manapun, kecuali mungkin di negeri dongeng. Syahrazad Nurul Jannah. Ini pasti dia. Tak mungkin ada yang bernama sama. Tak mungkin ada yang namanya demikian kecuali dia. Terbayang olehku seorang perempuan yang benar-benar perempuan, anggun dan penuh perhatian. Alim tapi tidak sok semuci suci, rendah hati tapi berwibawa. Jadi kau sungguh-sungguh bersedia mengantarku ke Zakozik besok pagi? Tanyanya berbisik saat bertemu di balai pertemuan Babul Lauk. Aku teringat kemarin dia menelepon, menanyaiku kalau aku bersedia mengantarkannya memenuhi undangan kawannya. Jam berapa aku harus menjemputmu di Nasr City? Aku ganti bertanya untuk menunjukkan kesungguhanku. Apa perlu kau menjemputku di asrama? Apa kita tidak bertemu di Babul Hadid saja? Tahu kan kau stasiun itu? Tidak sebaiknya aku menjemputmu di asramamu. Oke, kita ketemu jam 7 pagi. Kau sudah bangun kan? Malam ini jangan begadang sampai subuh ya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Dan kami pun berpisah. Malamnya aku tidak bisa tidur. Dia memilihku untuk mengantarkannya ke Zakozik, sebuah kota kecil di wilayah timur Mesir. Seandainya dia umumkan, pasti kawan-kawan mahasiswa lelaki akan berebut mengantarkannya. Setahu saya, dia belum pernah pergi berduaan dengan lawan jenis. Kemana-mana selalu berombongan, minimal berdua dengan kawan putrinya. Apakah kali ini dia juga akan pergi bersama kawannya dan aku hanya sebagai pengawal mereka? Mudah-mudahan saja dia sendirian besok. Doa konyol. Tapi sejujurnya sudah lama aku memang ingin berduaan saja dengannya. Selama ini kami hanya bertemu dalam pertemuan-pertemuan di balai pertemuan, di KBRI, atau saat aku dan kawan-kawan dolan ke asramanya. Pribadinya yang anggun dan ramah membuat orang betah berlama-lama ngobrol dengannya dan sekaligus sungkan. Aku sendiri, mungkin seperti juga kawan-kawan lelaki yang lain, masih merasa diperhatikan istimewa olehnya. Jadi, aku tidak berani menyimpulkan dia menganggapku istimewa. Tapi hari ini, dia memilihku untuk mengantarkannya dalam perjalanan yang cukup jauh. Jangan-jangan aku memang istimewa baginya. Dia sendiri bagiku memang istimewa. Mulai dari namanya, wajahnya, bentuk tubuhnya, bicaranya, hingga sikapnya di mataku memang lain dari yang lain. Namanya tak umum, wajahnya ada sedikit Arabnya.
sedikit jawanya, dan seperti selalu tersenyum. Bentuk tubuhnya tinggi tidak, pendek pun tidak. Bicaranya tegas tapi lembut. Dan sikapnya yang semanak penuh perhatian adalah yang paling membuatku kesengsem setengah mati. Tapi justru sikapnya inilah yang membuatku dan mungkin juga kebanyakan kawanku tidak berani menyatakan perasaan kepadanya. Kalau besok pagi dia sendirian dan ada momentum yang tepat, apa sebaiknya ku utarakan saja perasaanku. Nyatanya aku tergila-gila kepadanya. Tapi bagaimana kalau kemudian sikapnya kepadaku berubah karena tidak berkenan? Pagi-pagi aku sudah sampai di asrama Putri Nasr Siti. Dahsyat juga pengaruh jatuh hati. Biasanya sepagi ini aku masih berkemul di kamarku di Madinatul Bu'uds. Lift tidak seperti biasanya. Rasanya lambat sekali. Tidak lama setelah belku pencet, pintu terbuka dan hatiku berbunga-bunga. Dia sendiri yang membukakan pintu. Seperti memang sudah menunggu kedatanganku. Dia sudah memakai pakaian rapi. Senyumnya yang khas menyambutku. Assalamualaikum. Kataku tidak hanya sebagai salam, tapi juga untuk menutupi kegugupanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lengkap dan seperti sengaja dipanjangkan. Mungkin dia juga gugup seperti aku. Minum kopi dulu ya. Aku sudah bikinkan kopi kental kesukaanmu. Kawan-kawannya seperti sengaja membiarkan kami berdua minum kopi, seperti dua remaja yang sedang pacaran. Belum lagi kopiku habis, dia sudah mengajak berangkat. Seolah-olah tahu kalau aku memang ingin segera bersendiri dengannya tanpa diganggu oleh bisik-bisik dan pandangan kawan-kawannya. Setelah berpamitan dengan kawan-kawannya, kami berangkat. Di stasiun Babul Hadid, kami benar-benar seperti dua kekasih yang akan berpiknik. Aku memang sudah sering berjalan bersamanya, tapi selalu bersama kawan-kawan lain. Seperti baru kali ini, di kompartemen kereta yang khusus untuk keluarga, kami berdua sejenak seperti terkesima. Masing-masing untuk beberapa lama tak mampu berkata-kata. Seperti mimpi rasanya. Kami benar-benar hanya berdua. Dalam hati aku bersyukur kepada Tuhan yang telah mengabulkan keinginanku berduaan dengan orang yang diam-diam sangat aku cintai dan aku kagumi ini. Udaranya enak ya. Tiba-tiba dialah yang memecahkan kesunyian. Iya, enak, kataku terbata-bata. Diam lagi. Aku memandanginya begitu lama hingga menurut perasaanku wajahnya berubah-ubah. Sebentar tampak sangat cantik dan manja. Sebentar tampak alim dan berwibawa. Dan sebentar kemudian tampak manis dan jenaka. Aku yakin dia tahu aku perhatikan, tapi dia seperti sengaja menghindar. Sesekali membuang pandangannya keluar jendela. Sesekali seperti sibuk mencari-cari sesuatu dari tasnya. Sesekali membenahi jilbabnya. Aku membawa roti, katanya saat mata kami bertemu. Mau? Atau mau minum? Nanti saja, jawabku masih terus memandanginya. Ngapain makan minum, pikirku.
ada yang lebih nikmat. Diam lagi. Kau menyukaiku ya? Tiba-tiba suaranya yang biasa menyambarku. Bagaimana dia bisa mengucapkan pertanyaan begitu dengan nada yang sama sekali biasa? Luar biasa. Seketika aku kembali gugup. Namun kemudian aku beranikan diri menjawab meski dengan suara parau. Iya, sejak lama. Dan hampir aku tidak percaya. Dia mengulurkan tangannya yang lembut dan menggenggam tanganku. Sementara mata dan bibirnya tersenyum manis sekali. Terima kasih ya Mus, katanya masih dengan nada biasa. Aku memejamkan mata, merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Tiba-tiba bel berbunyi. Aku kaget dan meloncat membuka pintu. Ternyata petugas hotel membawa makanan yang aku pesan, membuyarkan lamunan indahku. Sambil makan, aku mencoba menghadirkan kenangan masa laluku dengan Syahrazad Nurul Jannah. Gadis yang sampai aku pulang dari Mesir dan berpisah dengannya, tak pernah aku ketahui perasaan sebenarnya terhadapku. Setiap kali aku melihat kelembutannya kepadaku dan aku sudah merasa GR, tiba-tiba kemudian kulihat dia berlaku lembut juga kepada kawanku yang lain, sehingga aku, sebagaimana mungkin beberapa kawan yang lain, berkesimpulan bahwa Syahrazad memang baik kepada semua orang. Aku pun berhenti mengharap. Sampai suatu saat, persis ketika aku hendak melangsungkan pernikahan dengan istriku yang sekarang, suratnya datang dari Kairo. Dia mendengar aku akan menikah dan dia menyampaikan selamat. Dia mengabarkan bahwa dia baru saja pulang ke Jakarta tahun depan. Yang membuatku tersentak, dalam suratnya itu dia juga menulis dalam bahasa Arab bahwa sebenarnya dia sudah lama menyukaiku. Namun meskipun aku sendiri mengaku menyukainya ketika mengantarnya ke Zakozik, dia tidak berani berterus terang karena dia pun melihat aku baik dengan siapa saja. Pengakuannya itu ditutup dengan ungkapan yang tidak biasa, sangat romantis. Izinkanlah aku mengucapkan sekali saja dan untuk yang terakhir kali kata-kata yang sejak lama ingin aku katakan kepadamu dan selama ini hanya aku pendam dalam dadaku. Kekasihku, aku mencintaimu. Syahrazad. Ternyata perasaan dan sikap kita sama. Sehabis sholat maghrib, kawanku dan beberapa orang panitia datang menjemputku. Ternyata pengajian di ibu kota ini tidak kalah dengan umumnya pengajian di desa-desa yang sering aku datangi. Bahkan di sini yang mengisi pengajian tidak hanya seorang, banyak. Malam ini selain aku, masih ada 3 orang pembicara dari Jakarta sendiri. Satu di antaranya seorang mubalighah yang menurut kawanku sangat terkenal di ibu kota. Bagiku agak aneh juga. Mubaligh sudah sekian banyak, mengapa meski mengundangku pula? Rupanya, menurut kawanku, di samping unsur kebanggaan, panitia mendatangkan banyak mubaligh untuk memenuhi selera orang banyak, karena setiap mubaligh mempunyai ciri-cirinya sendiri. Ada yang vokal, ada yang lucu, ada yang pinter lagu-lagu dan lain sebagainya.
Lucunya lagi, kebanyakan mubalik Jakarta galibnya membawa rombongan datang ke majelis pengajian ngepas, tidak menunggu lama, langsung naik mimbar, seolah-olah sudah tahu kapan harus datang dan kapan harus berbicara. Kelihatan sekali mereka benar-benar profesional dan mekanis. Mereka hanya berurusan dengan dan berkonsentrasi pada tabliknya sendiri. Urusan mereka hanya datang, bicara, dan menerima amplop. Biasanya masih menurut kawanku, sehabis memberi ceramah, mubalik yang bersangkutan langsung pamit untuk pindah ke majelis taklim lain. Konon di ibu kota ini, seorang mubalik bisa berceramah sehari 3-4 kali. Wah, mungkin karena aku satu-satunya mubalik dari luar kota, atau satu-satunya yang tidak merangkap tablik di tempat lain, aku kebagian ceramah paling akhir. Agak terkaget-kaget juga aku mendengar ceramah dua mubalik sebelum aku. Mereka menghantam kanan kiri seperti tanpa beban. Aku teringat apa yang pernah aku baca tentang tablik Rasulullah yang santun dan lembut. Benar-benar mengajak. Tak pernah Rasulullah tunjuk hidung. Jangan-jangan dalam bertablik panutan mubalik-mubalik itu bukan Rasulullah, pikirku. Lalu siapa? Setelah mubalik kedua selesai bicara, hadirin agak ribut sebentar karena ada rombongan ibu-ibu datang. Tampak di paling depan seorang wanita tua gemuk dengan pakaian mencolok seperti umumnya pakaian tokoh penceramah yang tampil di TV-TV. Di samping jilbab, wanita itu mengenakan semacam selendang yang menutupi kepala dan bahunya. Ibu-ibu panitia pun tergopoh-gopoh menyambut dan menempatkannya di tempat khusus yang harus disediakan. Beberapa saat setelah pembicara kedua turun, pembawa acara mengumumkan, pembicara ketiga, mubalighah yang kita nanti-nantikan, Ustadzah Dr. Randa Hajjah Syahrazad Nurul Jannah MA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Aku terkejut setengah mati mendengarnya. Lebih terkejut lagi ketika wanita tua gemuk itu bangkit naik ke mimbar. Dari tempat dudukku di depan mimbar, aku memperhatikan mubalighah itu tanpa berkedip. Benarkah dia? Aku mencoba mencari-cari di wajahnya yang bergelambir. Barangkali masih ada sesuatu yang dapat mengingatkanku kepada Syahrazadku yang dulu. Tapi sia-sia. Aku justru tersadar bahwa kamu sudah berpisah dan tak saling bertemu selama 30 tahun lebih. Subhanallah.